Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansatuku, kembali lagi di Podcast Corner Perpustakaan Buya Marifat Marjani Mansatu Kuantan Singingi. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang jauh, yang sangat inspiratif dan sangat berprestasi di bidangnya, yaitu dengan Kak David Sipayung. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang, Kak. Oke, Kak, sebelum kita mulai podcastnya, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak. Oke, salam kenal ya untuk kita semua. Nama saya David Sipayung. Kami berasal dari Payung Cerdas Indonesia, datang dari Bogor ya, menjadi lembaga yang dipercayakan untuk mempersiapkan Mansatu Kuantan Singingi untuk berprestasi di Olimpiade Sains. Oke, dari Payung Cerdas Indonesia nih. Nah, sekarang kita sudah bersama ownernya langsung nih. Jadi Kak, izin bertanya untuk di podcast kali ini. Gak apa-apa ya Kak ya? Ya, silakan Kak. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, bagaimanakah awal mula berdirinya Payung Cerdas Indonesia nih sih Kak? Oke, jadi Payung Cerdas Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2020. Ya. Nah, ini diawali di masa COVID ya. Yang di masa COVID kita tahu sekarang itu banyak membutuhkan pemanfaatan teknologi. Betul pemanfaatan sekali. teknologi. Jadi kami dari Payung Cerdas Indonesia waktu itu berpikir kebutuhan akan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran sains, khususnya salah satu bidang yang kita geluti yaitu di bidang Olimpiade Sains. Olimpiade Sains ya. Nah, jadi di kami itu membuat aplikasi e-learning, aplikasi CBT yang tentunya kebutuhan spesial ya, khusus untuk Olimpiade Sains begitu. Nah, itulah sejarahnya. Nah, dan Payung Cerdas sendiri kami berkolaborasi dengan para anak-anak Indonesia berprestasi di bidang Olimpiade Sains gitu. Dan para medalis gitu ya, dan mereka juga seperti yang tutor yang sudah hadir di Mansatu Kuantan Singingi, ada dari UGM ya, ada dari ITB, ada dari UI ya, begitu kan. Dari perguruan tinggi bergengsi Indonesia ya Kak ya. Dan para medalis yang dihadirkan ke Mansatu Kuantan Singingi nih untuk persiapan. Ada juga yang internasional. Masya Allah, ada yang internasional juga. Nah Kak, sudah 4 tahun berarti ya Kak Payung Cerdas Indonesia ini berkiprah untuk melatih Olimpiade. Nah, sudah sejauh mana sih Kak Payung Cerdas ini membimbing siswa-siswa dalam persiapan OSN? Apakah ini yang paling jauh di Riau Kak atau bagaimana? Oke, ya memang seperti tadi ya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi, ada program-program yang kami unggulkan adalah yang pertama kami mengadakan tes ya, tryout, dan ada kami mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan baik secara online atau offline. Nah, dan ada juga pelatihan. Ada juga buku-buku Olimpiade Sains yang kami siapkan. Nah, jadi dengan kehadiran teknologi ini, sekarang itu PCI sudah menjangkau sekitar 300 kabupaten kota di Indonesia. Wah, 300 kabupaten jadi memang, kota di seluruh Indonesia. Berbagai sekolah yang sudah tes dan pelatihan di kita, dan udah lebih dari 10.000 lah. 10.000 murid dan guru. Nah, itu kan ada di database kita. Nah, untuk yang terjauh memang kita ada yang dari Aceh, ada yang Merauke, ada yang dari Kalimantan, ada dari Kendari yang bisa kita bina, ada dari Bali gitu. Jadi memang dengan pemanfaatan teknologi ini Payung Cerdas Indonesia sudah bekerja sama dengan berbagai yayasan dan dinas-dinas pendidikan gitu. Jadi walaupun pusatnya di Bogor nih Kak, tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia karena ada pemanfaatan teknologi tadi ya Kak ya. Begitu juga dengan Mansatu Kuantan Singingi. Dengan Mansatu Kuantan Singingi juga kemarin sudah pernah ikut tryout dan pelatihan online secara akbar dan bukunya ya Kak. Juga. Bukunya juga ya. Nah Kak, ini kan adalah kunjungan pertama Kakak di Mansatu Kuantan Singingi ya? Ya, benar. Nah, bagaimanakah kesan Kakak ketika berkunjung di Mansatu Kuantan Singingi dan selama melatih siswa Mansatu Kuantan Singingi untuk persiapan OSK Kak? Ya, jadi memang kita sebelum kita mengunjungi satu wilayah itu, kita biasanya cari-cari info nih. Stalking dulu ya. Boleh. Nah, jadi biasanya kalau kita ke Tungan Daerah kan sembari kita di sana melatih gitu kan. Biasanya kita juga cari nih kira-kira ada nggak ya makanan khas di sana? Baru dieksplor dulu ya kan, tapi masih dalam dunia maya gitu ya. Atau ada juga wisata destinasi nih, destinasi yang ada di Kuantan Singingi. Jadi udah cari-cari dulu gitu kan. Nah, jadi pertama kali menginjakkan ke sini ya merasa senang gitu, karena memang
saya sudah menjalani sebelum di BCI sudah melatih juga berbagai tempat dan memang sudah saya pribadi ya sudah melatih di lebih dari 24 provinsi dan hampir 60 kabupaten kota gitu kan. Jadi ini adalah pertama kali ya, jadi melihat alam di sini ya, melihat kenal budaya di sini ya, senang juga gitu. Dan lihat juga kemarin ada makanan khasnya misalkan lemang gitu kan. Wah, saya di Sumatera Utara ada lemang juga gitu kan. Lemang juga ya. Dan saya apresiasinya ternyata di sini ada ya, udah pergi tadi malam ke sana, pacu lajur ya. Pacu jalur. Pacu lajur. Pacu jalur. Nah, jadi udah sampai olahraga internasional juga kan. Dan saya nonton juga di YouTube gitu kan, bagaimana anak-anak yang menari ya. Menari, iya. Kemarin sempat diundang juga tuh ke stasiun TV untuk diwawancarai anaknya. Beragam kan, dan saya lihat juga, di sekolah ini gitu kan, ada pacu jalurnya tadi kan. Oh, ini apa nih? Jadi banyak hal-hal yang menarik ya. Gitu. Untuk siswanya sendiri bagaimana Kak selama melatih di Mansatu Kuantan Singing bagaimana? Kalau saya pribadi, anak-anaknya itu punya kemampuan gitu ya. Jadi saya juga berasal dari daerah ya, dari kampung begitu ya, berkuliah di UI dan lanjut ya master di ITB gitu. Nah, itu juga lah suatu inspirasi gitu, bahwa misi yang dibawa PCI bahwa anak berbakat ada di mana-mana sebenarnya. Iya, tidak hanya terpusat di kota saja ya. Anak berbakat dari mana, di daerah mana, tapi bagaimana memberikan mereka itu kesempatan dan membuka wawasan mereka bahwa mereka itu punya kemampuan gitu ya. Potensi di bidang itu. Oke, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, yang terakhir, boleh dong Kak kami minta motivasi nih untuk para siswa yang saat ini sedang berjuang dalam persiapan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten nih yang bentar lagi bakalan diadakan. Oke, jadi untuk adik-adik yang mau ikut Olimpiade Sains, tetap semangat. Nah, harus memiliki motivasi yang yang kuat gitu. Nah, kita harus mengerti dulu mengapa harus ikut OSN gitu. Nah, dari dengan OSN itu menjadi suatu membuka jalan gitu ya, untuk nanti adik-adik bisa diterima di kampus-kampus top gitu ya. Nah, kalau berprestasi di nasional dan internasional bisa mendapatkan beasiswa juga ya, membangun karir lah gitu, membangun jalan lah untuk berprestasi nanti mencapai kampus top dan memiliki karir pekerjaan yang baik gitu. Intinya motivasi dari dalam diri sendiri dulu ya Kak ya. Sehingga nanti terus terasah dan terpacu untuk selalu berprestasi tentunya. Oke, terima kasih Kak untuk sharing-sharing yang sangat bermanfaat ini. Semoga adik-adik kita termotivasi nih untuk berprestasi di bidang Olimpiade Sains. Oke Kak, terakhir kita ada slogan ya Kak ya. Oke, Mansatu Kuantan Singing 100 intention, we are the champion. Perpustakaan Buya Marifat Marjani, salam literasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.